Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Komandan Tampan bab 18. Bian langsung tersenyum simetris. Ia merasa bangga karena Ira cemburu padanya. Kamu cemburu? Godanya sambil menaik turunkan alisnya. Enggak, aku cuma ingetin kamu kok, jawab Ira ketus. Ia kesal karena Bian malah menggodanya. Bilang aja kamu cemburu. Ledek Bian, senyumannya pun semakin lebar. Apa sih, ngapain aku cemburu? Kalau kamu macam-macam, aku bisa kok ngelakuin hal yang sama. Kan kamu sendiri yang bilang, peluangku lebih besar, ujar Ira. Ia gengsi untuk mengakui bahwa dirinya cemburu, persis seperti kakaknya dulu. Loh, kamu kok gitu sih? Jangan dong, kita kan mau nikah. Gak usah aneh-aneh. Keluh Bian. Ia khawatir Ira benar-benar melakukan itu. Ya gampang aja, kamu gak usah takut kalau kamu gak ada niat macam-macam. Kan aku begitu cuma kalau kamu nakal, sahut Ira. Bian tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Ia hampir salah paham karena ucapan Ira barusan. Mendengar Ira akan nakal membuat pikiran Bian jadi buntu. Kamu nih. Ucapnya gemas. Ia mencubit hidung Ira kemudian memeluknya. Duh, jangan cubit-cubit, nanti hidung aku lepas, ucap Ira sambil mencebik. Emangnya palsu? Ledek Bian, ia tidak percaya bahwa hidung Ira palsu. Iya, kamu tahu aja semua yang ada di muka aku tuh palsu, canda Ira. Oh iya? Mana sini coba aku cek? Sahut Bian, ia menangkup wajah Ira kemudian mengecupi semua bagian. Cup, Bian mengecup kening Ira. Ini asli. Ucapnya nakal. Ira terganggu dibuatnya. Kemudian ia mengecup bagian lain seperti pipi, hidung, dagu, dan bibir. Asli semua. Ucapnya sambil senyum dan penuh kemenangan. Dasar kamu mah nyari kesempatan, ucap Ira sebal. Namun ia pun tersenyum. Loh, kan aku cuma mau cek. Apa kurang ya kalau cuma disun? Apa perlu digigit? Canda Bian. Enak aja, ya udah aku pergi dulu ya. Kasihan tuh pilotnya udah nunggu kelamaan, ucap Ira. Kemudian ia menjulurkan lidahnya. Jangan begitu. Nanti aku gigit, kamu bakal kepikiran terus loh. Ledek Bian. Cih, pede banget, cibir Ira. Mau bukti? Sini. Bian menggoda Ira. Ih, jangan Bi, ini kan tempat umum. Ira sebal karena Bian sangat agresif, membuat dirinya jadi tak ingin pulang. Bian pun melirik ke arah pilot. Aku kok nggak tenang ya, biarin kamu pergi sama mereka. Gumam Bian, ia khawatir melepas Ira pergi bersama dengan dua orang lelaki. Ya mau gimana lagi, nggak ada pilihan lain kan, sahut Ira. Ada kok, ya udah kamu naik dulu sana. Ucap Bian. Ira pun naik ke helikopter, setelah itu Bian langsung menyusulnya dan duduk di sebelah Ira. Loh, kamu ngapain? Tanya Ira heran. Aku mau ngantar kamu sampai ke bandara. Jawab Bian sambil mengenakan earmuff dan memakaikannya pada Ira. Ira pun langsung tersenyum girang. Serius kamu mau nganterin aku? Nanti balik laginya gimana? Tanya Ira. Ya tinggal naik pesawat, kan sekarang masih siang, waktunya juga masih banyak. Jawab Bian. Makasih ya, ucap Ira. Ia sangat senang memiliki kekasih yang begitu perhatian seperti Bian. Gitu doang makasihnya. Ledek Bian. Terus mau gimana? Tanya Ira heran. Bian pun menghela nafas. Kalau kamu mau berterima kasih sama aku, cukup tunggu aku dengan setia. Jangan nakal, jangan dekat dengan lelaki manapun. Aku tuh orangnya cemburuan, paham? Ira pun menyipitkan matanya. Kalau itu sih berlaku buat kamu juga. Kan udah sering dibahas, sahut Ira. Iya ya, baru juga beberapa menit lalu kita bahas. Intinya kalau kamu mau berterima kasih sama aku, kamu harus nikah sama aku, jangan sama yang lain. Bian seperti trauma karena ditinggal nikah oleh Intan. Padahal tak sampai 1 bulan ia tidak bertemu Intan. Siap komandan, jawab Ira tegas. Selama penerbangan, Bian tak melepaskan genggaman tangannya, seolah ia takut kehilangan Ira. Mereka pun berbincang santai sampai tidak terasa penerbangan mereka telah berakhir. Perasaan waktu pertama datang ke sini penerbangannya lama banget. Kenapa sekarang malah jadi cepet banget ya? Gumam Ira. Saat ini mereka sudah turun dari helikopter. Because you like it but better when you with me.
Ucap Bian percaya diri. Pede banget sih kamu. Tapi bener sih, karena ada kamu, aku jadi menikmati perjalanan ini, ucap Ira. Nah, makanya kita emang harus hidup bersama supaya kita bisa lebih menikmati hidup. Ucap Bian. Kamu nih, dasar tukang gombal. Bisa banget ngomongnya, sebel deh. Ira sangat gemas pada Bian. Sebel apa? Senang betul ya? Tanya Bian sambil menaik turunkan alisnya. Mereka pun terkekeh dan kemudian terdiam karena Ira harus segera berangkat. Aku pasti akan merindukan kamu, Ra. Ucap Bian sambil menggenggam tangan Ira. Aku juga. 2 bulan pasti lama banget, karena kamu gak ada dekat aku, ujar Ira. Nanti aku usahakan cari sinyal, biar kita bisa video callan. Jadi meski jauh, tetap berasa dekat. Ira mengangguk. Awas ya, jangan sampai gak ada kabar, ancam Ira. Kamu juga, tapi kalau aku gak ada sinyal, kita teleponan pakai HP ini aja ya. Tanya Bian sambil menunjukkan ponsel khususnya. Ira mengangguk sambil memejamkan mata. Pakai apapun, yang penting aku bisa dengar suara kamu, itu udah cukup, sahutnya. Bian memicingkan mata ke arah Ira. Kamu udah mulai pinter gombal ya. Belajar dari siapa sih? Tanya Bian. Siapa lagi kalau bukan calon suami? Sahut Ira. Bian langsung beling satan saat disebut sebagai calon suami oleh Ira. Aduh, gawat ini. Aku jadi pengen ikut pulang ke Jakarta sekarang juga. Ucap Bian. Ya udah, ayo pulang. Dengan senang hati, sahut Ira. Jangan dong, aku masih punya tanggung jawab di sini. Sabar ya. Kamu tuh yang harus sabar. Emang kamu enggak? Sama sih. Udah nanti aku ketinggalan pesawat, ucap Ira. Tunggu, aku punya sesuatu buat kamu. Ucap Bian. Ira menyimaknya. Bian pun mengambil sesuatu dari sakunya, kemudian memberikan lambang hati dari jari ala Korea. Simpan ini baik-baik ya. Ucap Bian. Ira langsung tersenyum sambil geleng-geleng. Dasar, ucapnya. Namun ia tetap mengambil simbol hati tersebut. Meski invisible, tapi aku dapat merasakannya, ucap Ira. Jangan sampai hilang. Nanti pulang dari sini aku tagih. Ucap Bian. Siap komandan, jawab Ira. Ya udah sana. Kalau kelamaan nanti yang ada kamu aku bawa balik lagi ke perbatasan. Ujar Bian. Jangan dong, nanti papa aku nyariin. Ya udah, aku pergi dulu ya. I love you. Love you more. Mereka berpelukan, kemudian Ira pun meninggalkan Bian. Ya Tuhan, jaga dia, semoga dia selamat sampai tujuan, serta jauhkan dia dari godaan pria lain. Gumam Bian sambil menatap Ira. Saat Bian yakin pesawat yang Ira tumpangi telah mengudara, ia pun meninggalkan bandara tersebut. Saat itu hari masih siang, sehingga masih ada pesawat komersil yang terbang ke perbatasan. Di jalan, Ira hanya bisa bersantai sambil membaca buku. Saat merasa bosan, ia pun memilih untuk tidur. Ia tidak sadar saat pesawat yang ia tumpangi transit di Makassar. Ada penumpang pria yang duduk di sebelahnya. Kala itu Ira tetap terlelap karena semalam ia bergadang. Akan berpisah dengan Bian selama 2 bulan membuat Bian dan Ira menghabiskan waktu lebih lama dan tidak rela untuk tidur cepat. Setelah duduk di samping Ira, pria itu hanya menoleh sekilas ke arah Ira. Kemudian ia asik membaca buku. Saat pesawatnya tengah mengudara kembali, tiba-tiba kepala Ira bersandar di bahu pria tersebut, sehingga pria yang sedang asik membaca buku itu menoleh ke arahnya. Ia ingin membangunkan Ira namun tidak enak hati. Akhirnya ia membiarkan Ira tetap terlelap dalam posisi seperti selama 1 jam lebih. Beberapa jam kemudian, Ira yang posisinya telah berubah itu terbangun, sehingga ia tidak sadar bahwa tadi sempat meminjam bahu pria yang duduk di sebelahnya itu. Permisi, ucap Ira pada pria itu. Ia ingin pergi ke toilet sehingga harus melewati pria tersebut. Silakan. Jawab pria itu. Ia pun bersikap seolah tidak terjadi sesuatu, sebab rasanya sangat aneh jika dirinya tiba-tiba mengatakan apa yang Ira lakukan saat tidur tadi. Ira ke toilet untuk buang air kecil dan mencuci wajah, sebab sebentar lagi mereka akan mendarat. Saat sedang berada di toilet, Ira senyum sendiri. Ia tiba-tiba teringat momen bersama Bian.
Duh, belum apa-apa udah kangen aja, gumam Ira. Ia jadi tidak sabar ingin segera bertemu Bian kembali. Tak lama kemudian, ia pun kembali ke kursinya. Ya ampun, ternyata udah jam segini. Lama juga aku tidur, gumam Ira. Pria tadi melirik ke arahnya. Ia merasa terusik karena Ira yang tidur di bahunya itu tidak menyadari bahwa ia terlelap dalam waktu yang cukup lama. Namun ia tidak berani mengatakan hal itu pada Ira. Saat pilot mengumumkan bahwa mereka akan mendarat, Ira pun bersiap. Kemudian ia duduk dengan tenang tanpa menghiraukan pria di sebelahnya itu. Ini cewek gak berdosa banget, gak tahu ya kalau bawa aku hampir kram. Batin pria itu. Tentu saja Ira tidak mengucapkan terima kasih apalagi kata maaf. Sebab ia tidak sadar atas apa yang telah ia lakukan. Jika sadar, mungkin Ira akan sangat malu. Setelah pesawat mendarat, Ira pun membiarkan orang-orang turun lebih dulu. Namun ia heran, pria yang di sebelahnya pun masih santai seperti dirinya. "Kamu gak turun?" tanya Ira. Sebab saat itu posisi pesawat sudah hampir kosong. Pria itu pun menoleh ke arah sekelilingnya. Nunggu sepi biar gak berdesakan. Jawabnya. "Oh, oke," sahut Ira tanpa dosa. Kemudian ia mengabaikan pria itu kembali. Setelah pesawat sepi, mereka berdua pun turun dan pergi ke tujuan masing-masing. Sebelumnya, mereka pergi ke bagasi untuk mengambil koper. Saat keluar dari bandara, Ira melihat ada Zain dan Intan yang sengaja datang menjemputnya. Mereka merasa berhutang budi pada adiknya itu, sehingga menjemput Ira secara khusus. "Hai," ucap Intan sambil melambaikan tangannya saat melihat Ira. Bagus. Kalian tahu caranya membalas budi," ucap Ira sambil tersenyum. Kemudian ia memeluk mereka satu persatu. Ya ampun, punya adik begini amat. Bukan berterima kasih, tapi malah ngomong begitu. Nyesel aku jemput kamu meski lagi sibuk. Ucap Zain pura-pura menyesal. "Aku juga nyesel udah gantiin Mbak Intan. Kalian tega ya ngadain resepsi tanpa aku. Sebel deh," ucap Ira sambil cemberut. Ya mau gimana lagi, kondisinya darurat. Kata Zain sambil mengusap perut Intan. Aku mau punya keponakan," ucap Ira sambil memeluk Intan lagi. Ia sangat bahagia karena kakak iparnya itu tengah mengandung. "Alhamdulillah," jawab Intan. Ia pun senang mendapat sambutan seperti itu. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba pria tadi menyapa Zain. Sore, Prof. Sama pria itu. Kebetulan tadi Zain melihat Ira keluar hampir bersamaan dengan pria itu. Sore. Wah, Dokter Arga ya? Tanya Zain. Saat melihatnya dari dekat, Zain pun mengenali dokter itu. Iya, apa kabar, Prof? Sapa dokter tersebut. Alhamdulillah, kabar baik. Kalian barengan? "Enggak bang, aku nggak kenal," jawab Ira cepat. Ia tidak ingin ada kesalahpahaman di antara mereka. Jika sampai Bian mendengarnya bisa bahaya. Tidak, Prof. Kebetulan kami naik pesawat yang sama. Jawab pria itu. Ia adalah pria yang duduk di sebelah Ira, namun ia merasa tidak nyaman ketika Ira mengatakan tidak mengenalnya. Iya sih, emang gak kenal. Tapi kan tadi sepanjang jalan dia minjem bahu aku. Batin pria itu sambil menoleh ke arah Ira. "Oh, Mas yang tadi duduk di sebelah aku ya?" tanya Ira. Pria itu mengangguk sambil tersenyum. Ia lega karena akhirnya Ira mengenalnya. Kamu gimana sih? Duduk di sebelahnya masa gak sadar? Tanya Zain. Sorry, aku tadi ngantuk banget. Jadi tidur sepanjang jalan, jawab Ira. Kamu tuh perempuan sembarangan banget. Masa tidur sepanjang jalan? Kalau diculik gimana? Tegur Zain. Ya namanya juga capek bang, kan aku habis kerja keras di perbatasan, sahut Ira sambil menyindir Zain. Bisa aja kamu. Oke, kalau begitu kami duluan ya, Dok. Ucap Zain pamit pada Arga. Oh iya, silakan Prof. Sahut Arga. Zain pun mengajak Ira menuju ke parkiran. Hubungan dengan Arga tidak terlalu dekat, sehingga mereka hanya saling sapa. Kamu yakin tadi cuma tidur? Ya tidur, emang ngapain? Sahut Ira. Ya, siapa tahu kenalan sama dokter tadi. Dia salah satu dokter muda dengan skill terbaik loh. Ucap Zain. Sedikit banyak Zain mengetahui tentang Arga, sebab Arga pernah menjadi mahasiswa bimbingannya. Duh, enggak deh, aku nggak butuh dokter, ucap Ira sambil tersenyum. Iya, kamu emang gak butuh dokter.
Tapi kamu kan butuh pendamping. Ucap Zain sambil memicingkan matanya. Maksudku aku nggak butuh pendamping dokter, yang lain aja. Hehe, jawab Ira. Yang lain tuh apa? Tentara gitu misalnya. Wah, jangan-jangan udah punya calon nih, ledek Intan. Ada deh, sahut Ira. Ia belum berani mengatakannya. Ira baru akan memberitahu keluarganya tentang rencana pernikahan mereka jika Bian sudah datang ke Jakarta. Sebab selama Bian masih di perbatasan, hubungan mereka masih belum pasti. Ira tidak ingin mengecewakan orang tuanya, sehingga ia tidak berani jika belum ada kepastian. Kamu beneran udah punya calon, Ra? Tanya Zain. Ira hanya senyum-senyum. Jangan-jangan calonnya beneran tentara ya? Tebak Intan. Zain langsung menoleh ke arah Intan. Kamu nggak kepincut sama tentara di perbatasan kan, Ra? Tanya Zain curiga.